Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai. Nah, pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal rica jarum yang sekarang ini sudah memasuki umur 7 hari setelah tanam. Nah, ini Sobat Tani, saya berada di salah satu lokasi budidaya cabai lokal rica jarum dengan seorang narasumber dari kelompok tani Bumi Harapan, yaitu Bapak Jeffrey. Nah, untuk saat ini kita akan membahas Sobat Tani bagaimana manfaat dari pengelolaan tanaman cabai lokal rica jarum ini dengan aplikasi pupuk organik eco farming. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya Sobat Tani, kita akan simak bersama dan membahas mengenai manfaat dari pupuk organik eco farming pada tanaman cabai. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu melihat kondisi dari tanaman kita ini yang sudah memasuki umur 7 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah tanaman cabai lokal rica jarum yang sudah dilakukan penanaman 7 hari yang lalu. Nah, ini sudah nampak segar Sobat Tani dan sudah beradaptasi dengan lahan yang baru setelah dipindahkan dari tempat persemaian. Nah, yang paling penting Sobat Tani pada penanaman kali ini yaitu adanya aplikasi pupuk organik eco farming yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman cabai. Nah, jadi manfaat dari pupuk organik tersebut yaitu membantu dalam pertumbuhan tanaman kita ini pada saat awal penanaman, khususnya pada sistem perakaran tanaman, dan mampu menyediakan unsur-unsur hara yang sangat potensial bagi tanaman kita ini, terutama pada saat tanaman kita baru dalam masa pindah tanam. Jadi selain itu Sobat Tani, tanaman kita ini tidak akan mengalami stres yang terlalu lama pada saat kita melakukan aplikasi dari pupuk organik eco farming tersebut. Nah, menurut penjelasan dari sang pemilik lahan ini, penggunaan pupuk organik eco farming ini sangat bermanfaat sekali, terutama pada tanaman cabai. Nah, baik itu tanaman cabai lokal maupun yang hibrida. Karena itu sama semua Sobat Tani manfaatnya untuk tanaman cabai kita ini. Pada intinya bahwa tanaman kita ini bisa memperoleh unsur hara yang pertama pada
saat awal penanaman, selain dari pemupukan susulan yang akan dilakukan pada minggu-minggu berikutnya. Nah, kita lihat sendiri Sobat Tani pada bagian ke sana ini. Tanaman kita ini sudah merata pertumbuhannya dan sudah nampak segar semua Sobat Tani. Jadi jumlah populasi pada lahan ini yaitu mencapai 1.600 tanaman. Dan ini sudah dalam masa adaptasi terhadap lahan karena sudah memiliki akar yang kuat untuk dipindah tanamkan. Nah, dalam lahan tersebut Sobat Tani, penanamannya ini memiliki jarak antar tanaman itu Sobat Tani sekitar 70 cm antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya. Jadi ada jarak yang sangat ideal yang diberikan pada saat penanaman. Nah, dari populasi dalam lahan ini Sobat Tani, nah ini hampir merata semua pertumbuhannya. Nah, itulah ciri khas dari cabai rawit lokal Rica Jarum yang kami kembangkan di daerah ini Sobat Tani. Dalam lahan ini Sobat Tani sudah dilakukan penanaman sebanyak 4 periode dan semuanya itu berhasil Sobat Tani. Ini belum pernah gagal dalam bercocok tanam cabai karena sudah punya skill yang mapan. Trik-trik yang digunakan sangat potensial sekali. Ini bisa kita belajar dari beliau yang sudah melakukan budidaya tanaman cabai sebelumnya. Jadi yang perlu kita ketahui Sobat Tani pada budidaya kali ini yaitu di dalam lahan ini tidak ada namanya aplikasi pemupukan dasar. Nah, jadi yang diaplikasikan adalah cuma pupuk organik eco farming. Nah, yang metode yang digunakan itu yaitu dengan cara penyemprotan di dalam bedengan sebelum dilakukan pemasangan mulsa. Nah, jadi tanaman kita sebelum dipindah tanamkan, lahan ini diolah terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyemprotan eco farming di dalam lahan ini, kemudian dilakukan pemasangan mulsa. Dan untuk penanamannya Sobat Tani ada juga jarak tanamnya atau jarak waktu penanamannya itu interval 4 hari setelah pemasangan mulsa baru dilakukan pindah tanam ke lahan ini. Nah, ini kita lihat tanamannya sehat-sehat semua Sobat Tani. Itulah manfaat dari pupuk organik eco farming. Nah, tanaman kita ini bisa sehat setelah 4 hari pindah tanam. Nah, kita lihat sudah segar semua Sobat Tani. Nah, ini merata semua bibitnya. Jadi ciri khas dari aplikasi eco farming Sobat Tani, kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita pindah tanam, nah lubang tanam ini atau bedengan ini setelah diaplikasikan eco farming, setelah disemprot Sobat Tani, nanti akan memunculkan lumut. Nah, lumut inilah Sobat Tani yang membuat lahan kita ini menjadi subur, karena ini akan mengikat unsur hara, menyediakan unsur hara untuk tanaman cabai kita ini supaya nanti sehat dan terhindar dari penyakit, terutama jamur atau layu fusarium ataupun layu bakteri pada tanaman kita ini. Nah, inilah gunanya. Jadi ini terbentuk humus pada permukaan tanah. Itu ciri khas dari aplikasi eco farming yang sudah diaplikasikan pada setiap bedengan dalam lahan ini. Nah, setelah muncul humus seperti ini Sobat Tani, barulah kita melakukan penanaman karena sudah tersedia makanan utama untuk cabai kita ini. Nah, itu manfaatnya Sobat Tani untuk eco farming dan cara penggunaannya. Jadi sebisa mungkin Sobat Tani setelah dilakukan penyepraian atau penyemprotan pada semua bedengan ini, maka akan dilakukan penutupan mulsa dan selanjutnya dilakukan penanaman setelah 4 hari kemudian.
Nah, Sobat Tani, saya sekarang berada di depan narasumber saya ini, Bapak Jeffrey yang membudidayakan cabai rawit lokal Rica Jarum. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu wawancara dengan sang pemilik lahan ini, narasumber saya Bapak Jeffrey. Nah, selamat sore Bapak Jeffrey. Selamat sore, Pak. Nah, saya mau tanya sedikit ini Pak, mengenai aplikasi pupuk organik eco farming untuk tanaman cabai. Nah, pada awal pengolahan lahan, nah bagaimana cara aplikasinya Pak pada lahan kita ini sampai dilakukan penanaman? Apa ya? Saya ikut di petunjuk yang eco farming itu kan. Jadi itu yang lahan cabai itu bedengan itu tanpa pupuk kandang apa enggak ada, pupuk kimia enggak ada. Jadi saya pakai eco farming itu kemarin. Saya saya semprot dulu bedengan, baru saya tutup mulsa. Ya, pasal aplikasian menurut yang di situ yang eco farming itu 4 hari sebelum tanam disemprot bedengan. Jadi saya kasih begitu. Jadi 4 hari kemarin sudah saya semprot. Itu saya semprot ini hari, besoknya saya tutup mulsa. Jadi 4 hari sudah saya semprot, saya tanam. Nah, mengenai dosis yang digunakan Bapak Jeffrey untuk tangki 16 liter yang kita gunakan untuk melakukan penyemprotan pada setiap bedengan itu, berapa dosis yang kita pakaikan Pak untuk tangki 16 liter air? Saya pakai 50 aja. 50 mili. Oh, 50 mili Pak ya? 50 mili. 50 mili per 16 liter air. Itu saja sebab. Ini muatan kan ini kira 1/4 liter ya kan. Ini muat 2200 pokok itu tapi jarak 60. Saya pakai berapa kemarin ya? 6 tangki. 6 tangki dari populasi 2600 tanamannya. Itu bedengan. Nah, berapa bedengan di dalam itu Pak? Ini 27 bedengan. 27 bedengan ya. Ukurannya itu rata-rata main 30 meter. Nah Pak, kalau sebelum kita pindah tanamkan, itu ciri-ciri dari lahan di tanah yang dibedengan kita itu, bagaimana ciri khasnya itu Pak, kalau sudah siap ditanami eco farm, ditanami cabai atau dipindah tanamkan bibit cabai kita ini? Kan anjurannya itu disuruh jangan semprot kalau kering. Jadi agak-agak basah kemarin itu saya semprot. Nah, saya semprot itu, jadi kalau tanahnya itu saya tidak tahu kondisi tanahnya di dalam itu pasal saya semprot ini hari, besoknya itu saya tutup mulsa. Nah, jadi itu lubang memang ada yang bekas ini mulsa kan bekas tomat kemarin. Jadi itulah yang jarak 60 itulah enggak saya beli mulsa baru lagi jarak 70. Biasanya kalau tanam cabai itu 70 kan. Nah, sekarang itu 60. Tapi kalau kondisi tanah itu betul saya enggak perhatikan lah betul-betul. Cuma anjuran. Apakah Pak biasa memunculkan humus ya, yang saya dengar-dengar cerita seperti itu? Kalau sudah muncul humus di atas bedengan itu baru berarti itu sudah bagus untuk pindah tanamkan Pak ya? Nah, itu kalau ini bedengan saya kemarin memang begitu kan, dia memang ada bekas-bekas pupuk kandang lagi kan. Ada kimianya sedikit jadi saya lihat memang dia belumut sudah baru saya tanam kemarin. Oh, berarti Pak kalau kita menggunakan pupuk eco farming tidak perlu lagi menggunakan pupuk dasar Pak ya? Ya saya enggak pakai. Berarti tinggal melakukan nanti pemupukan susulan. Pupukan susulannya itu kalau pakai eco farming itu 14 hari setelah tanam. Berarti umur 14 hari setelah tanam ya? Iya, pakai lagi. Tapi mungkin saya pakai dosis itu palingan 20 mili per tangki. 20 mili per tangki ya? Itu semprot dengan daun lah. Nah, kalau bisa semprot sama lubang tanam. Ya, supaya dia. Berarti pupuk tambahannya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih informasinya Bapak Jeffrey. Ya, Oke. Nah, baik Sobat Tani, sekarang saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Jeffrey. Semoga informasi ini bermanfaat bagi petani kita, khususnya bagi petani cabai di tanah air ini. Nah, terima kasih. Salam Tani Nusantara.